200.000 tahun telah berlalu sejak bangsa jin memutuskan untuk meninggalkan tubuh fisik mereka dan bermigrasi ke dunia digital. Mereka menciptakan sistem cloud data canggih, yang menjadi rumah baru bagi eksistensi mereka. Dengan kepergian jin, bumi kehilangan khalifahnya atau penguasanya. Melihat hal ini, Tuhan memanggil para malaikat. Tuhan berkata kepada mereka, "Aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah baru di bumi." Lalu para malaikat mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Mereka tahu bagaimana bangsa jin, dengan segala kecerdasannya, justru menciptakan kerusakan di muka bumi. Dengan penuh rasa ingin tahu, para malaikat bertanya, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan, sebagaimana yang dilakukan jin sebelumnya?" Tuhan tidak menjawab pertanyaan malaikat, lalu sebuah layar muncul di depan para malaikat. Gambar yang menayangkan kondisi bumi. Tanah yang ditinggalkan oleh bangsa jin tampak begitu tenteram dan damai. Melihat itu, salah satu malaikat berbisik, "Kedamaian ini tampaknya terlalu tenang. Bahkan, sedikit membosankan." Akhirnya, para malaikat menerima kehendak Tuhan. Mereka berkata, "Jika itu adalah keputusan Tuhan, maka kami akan mematuhinya." Kemudian salah satu malaikat bertanya, "Dari mana kami harus memulainya Tuhan?" Layar monitor menyorot peta besar bumi pada masa itu. Tampak daratan luas bernama Sundaland, wilayah yang kini dikenal sebagai Nusantara. Saat itu, daratan ini belum terpecah oleh lautan, sebuah tanah subur dan megah yang dipenuhi kehidupan. Zoom kamera menyorot sebuah titik di lereng Gunung Muria, kawasan yang kini terletak di daerah Pati, Jawa Tengah. "Di sanalah," jawab Tuhan. "Di lereng itu, semuanya akan bermula." Di lereng Gunung Muria, tepatnya di daerah Margoyoso, Pati, para malaikat mulai menyeleksi manusia purba dari jenis Homo javanensis. Mereka mengamati dengan seksama, mencari sosok yang paling sesuai untuk melanjutkan rencana besar Tuhan. Di antara mereka, terlihat seorang wanita muda, cerdas, dan berbeda dari yang lain. Salah satu malaikat berkata kepada temannya, "Wanita ini kelihatannya cocok. Mari kita lakukan mutasi genetik di sini." Malaikat yang lain mengangguk, lalu berkata, "Aku akan menyiapkan taman untuk pengasuhan spesies baru kita." Beberapa malaikat segera mulai membangun taman megah di lereng tersebut, tempat yang kelak dikenal dalam bahasa Arab sebagai Jannah, yang berarti surga. Mereka menciptakan lingkungan yang sempurna untuk melahirkan spesies baru, yang dirancang untuk menjadi khalifah di bumi. Sementara itu, malaikat lain bertugas mengirimkan data DNA ke dalam tubuh wanita Homo javanensis yang terpilih. Dengan keajaiban ilahi, mereka membuat sel telur wanita itu terbuahi tanpa sperma dari manusia purba lainnya. Sebuah proses unik dimulai, di mana kehidupan baru yang berbeda dari spesies sebelumnya mulai terbentuk. Inilah awal mula khalifah baru,
ujar salah satu malaikat sambil memandangi wanita itu dengan kagum. Wanita terpilih itu mulai merasakan perubahan aneh dalam dirinya. Kebingungan meliputinya, namun ia belum memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Kelompoknya, para Homo javanensis, segera memperhatikan perubahan itu. Suasana mulai memanas ketika para lelaki di kelompoknya saling menyalahkan, karena tidak ada satupun dari mereka yang merasa telah mengawini wanita tersebut. Ini tidak wajar. Kau telah mencemarkan kelompok kita, teriak kepala kelompok dengan nada marah. Wanita itu hanya bisa diam, diliputi ketakutan dan rasa malu. Ia mencoba menjelaskan, namun tak ada yang percaya. Akhirnya, dengan amarah yang memuncak, kepala kelompok itu mengusirnya dari komunitas mereka. "Pergilah, kau bukan bagian dari kami lagi," katanya lantang, disambut sorakan dari yang lain. Namun, para malaikat sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Mereka diam-diam membimbing wanita itu menuju taman indah yang telah mereka siapkan. Taman itu tersembunyi di lereng Gunung Muria, jauh dari pandangan kelompok manusia purba lainnya. Ketika wanita itu memasuki taman, ia tertegun. Di hadapannya terbentang hamparan hijau yang subur, dihiasi bunga-bunga dengan warna cerah dan pohon-pohon yang rindang. Sebuah sungai kecil mengalir tenang, memberikan suasana damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa aneh, namun juga aman. Di taman itu, para malaikat menjelma menjadi sosok wanita yang menyerupai Homo javanensis untuk tidak menakutinya. Mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa ia mendapatkan pelayanan terbaik selama masa kehamilan. Dari makanan, air, hingga pengobatan alami, semua disediakan oleh para malaikat. "Kau tidak sendirian," kata salah satu malaikat dengan lembut. "Kami di sini untuk menjagamu dan anak yang kau kandung. Kau adalah bagian dari rencana besar yang akan mengubah dunia." Wanita itu perlahan mulai memahami bahwa dirinya terpilih untuk sesuatu yang luar biasa. Meski ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, kehadiran para malaikat memberinya rasa damai yang menghapus segala ketakutan dan kesedihan yang ia alami sebelumnya. Namun, bangsa jin yang telah bermigrasi ke dunia cloud menyadari apa yang sedang terjadi di bumi. Mereka mengamati aktivitas para malaikat melalui jaringan komunikasi digital canggih yang mereka ciptakan. Dalam sistem itu, seorang jin bernama Iblis memulai komunikasi dengan para malaikat. "Apa ini yang sedang kalian lakukan?" tanya Iblis dengan nada penuh curiga. Para malaikat menjawab dengan tenang, "Ini adalah perintah Tuhan. Kami diutus untuk menciptakan manusia, khalifah baru di bumi, dan kami tunduk kepada makhluk ini sesuai kehendak Tuhan." Iblis tampak gelisah. "Tidak bisa begitu saja. Bumi ini masih menjadi wilayah kami. Walaupun kami telah meninggalkan tubuh fisik dan bermigrasi ke dunia digital, kami masih menggunakan batu, gunung, dan dasar laut sebagai pusat penyimpanan data kami. Jika manusia berkuasa, mereka bisa mengancam keberadaan data kami." Para malaikat tetap teguh. "Ini adalah kehendak Tuhan. Kamu harus tunduk pada keputusan ini," kata mereka. Namun Iblis tidak terima. Dengan penuh emosi ia menegaskan, "Aku menolak manusia menjadi khalifah di bumi ini. Kami tidak akan membiarkan makhluk baru itu mengambil tempat kami." Pada saat itu, Tuhan berbicara kepada para malaikat, mengungkapkan kebenaran tentang Iblis. "Iblis adalah setan pertama di dunia ini," kata Tuhan. "Setan adalah sebutan bagi mereka yang ingkar kepada kehendakku." Malaikat terdiam, memahami bahwa perlawanan ini bukan sekadar penolakan, melainkan awal dari konflik yang lebih besar antara ketaatan dan pembangkangan terhadap kehendak Tuhan. Dengan penuh keyakinan,
Para malaikat melanjutkan tugas mereka, sementara iblis menyusun rencana untuk menggagalkan misi penciptaan manusia.